Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran berbasis proyek, yaitu PJBL. Apa sih yang dimaksud dengan PJBL? Nah, jadi sekarang mari kita simak bareng-bareng ya. Jadi, pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning (PJBL) merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Nah, si peserta didik itu melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Nah, selanjutnya ada pengertian PJBL menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu adalah menurut Gottman dan Stivers. Nah, jadi PJBL itu merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas yang nyata yang memberikan tantangan bagi si peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Sedangkan menurut Madawena, PJBL itu merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik atau kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas itu dengan melibatkan kerja proyek sehingga bisa menghasilkan suatu produk. Ada beberapa karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atau permasalahan atau tantangan yang akan diberikan. Keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Dan yang kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Keenam, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Produk akhir aktivitas belajar dievaluasi secara kualitatif. Nah, dan yang terakhir, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sintak atau langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama yaitu menentukan pertanyaan yang mendasar. Kedua, mendesain atau membuat perencanaan suatu proyek. Yang ketiga yaitu menyusun atau membuat jadwal. Selanjutnya yaitu menguji hasil proyek yang telah dibuat. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasikan pengalaman. Nah, selanjutnya ada tujuan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran PJBL. Yang pertama, melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan di kelas. Yang ketiga, meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai diperoleh hasil yang nyata. Yang keempat, mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas guna menunjang aktivitas belajarnya. Dan yang terakhir yaitu melatih sifat kolaboratif peserta didik. Selanjutnya yaitu ada kelemahan dalam proses pembelajaran PJBL. Yang pertama yaitu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan suatu proyek yang akan dibuat. Lalu yang kedua yaitu jika ada peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan pengumpulan data dan informasi, itu akan mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran PJBL ini. Yang ketiga yaitu membutuhkan biaya yang cukup banyak, karena dalam proses pembelajaran PJBL ini memerlukan banyak peralatan yang harus disediakan. Yang keempat, kemungkinan peserta didik kurang aktif dalam kerja kelompok. Lalu yang terakhir, ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik itu tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Selain ada kelemahan, PJBL juga memiliki kelebihan. Kelebihannya yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan peserta didik untuk melakukan pekerjaan penting, dan peserta didik perlu dihargai dalam meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks.
meningkatkan kolaborasi, dan mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktekkan keterampilan berkomunikasi. Baik, mungkin sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.